Halo Studio Lovers, kisah hidup dari Soeharto bak roller coaster. Lahir dari petani miskin yang bukan siapa-siapa hingga menjadi penguasa tunggal yang punya kekuasaan apa-apa. Sangat dipuja-puji setinggi langit, kemudian dikutuk habis-habisan. Soeharto sejatinya berkarakter kalem, tidak banyak bicara. Ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, ia dijuluki The Smiling General, jenderal yang terkenal dengan senyumannya yang ikonik. Tetapi di balik sikap kalem dan senyum itu, ia tidak segan menghajar dan menghabisi siapapun yang berpotensi melawannya. Menurut tulisan Iswara N. Raditya dari tirto.id, sebagaimana dikutip dari buku Anak Desa Biografi Presiden Soeharto karya Oge Ruder. Suatu hari di tahun 1958, Soeharto saat itu menjabat Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro berseru di depan para prajuritnya. Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia harus pula bersikap jujur dan tidak licik, tegasnya. Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan anak buah atau rakyat yang dipimpinnya. Tanpa kepercayaan ini, tidak mungkin seorang pemimpin berwibawa, lanjut sang panglima. Nah, Lovers, petuah yang indah itu tampaknya terlalu berat untuk Soeharto. Ia melanggar setiap inci dari kata petuahnya sendiri. Nah, tapi sebelum dilanjut jangan lupa ya, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari Studio Langit. Dosa Soeharto. Korupsi. Stulovers, dosa Soeharto terlalu banyak untuk diurai satu persatu. Nah, kali ini Mimin hanya menilai dosa Soeharto dari petuah yang dilanggarnya sendiri. Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak, katanya. Tetapi ia bertahta selama lebih dari 30 tahun di pucuk kekuasaan di negeri ini sebelum akhirnya dituntut lengser oleh aksi rakyat dan juga mahasiswa pada bulan Mei 1998. Simak pula lidah Soeharto yang berucap, pemimpin harus pula bersikap jujur dan tidak licik. Belum genap setahun, Soeharto sudah melanggar nasihatnya sendiri tentang dua sifat mulia itu. Tanggal 17 Oktober 1959, ia tersangkut kasus. Eros Jarot di tahun 2006 dalam buku Siapa Sebenarnya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G30 SPKI menyebutkan bahwa Soeharto nyaris dipecat karena menggunakan kuasa militernya sebagai Pangdam Diponegoro untuk memungut uang dari berbagai perusahaan di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Soeharto juga ketahuan melakukan penyelewengan dengan menyelundupkan gula dan kapuk ilegal bersama Bob Hasan dan Lim Sio Leong. Dua orang ini nantinya menjadi kongsi karib Soeharto selama Orde Baru berkuasa. Perkara-perkara beraroma korupsi itu tidak pelak memantik murka Menteri Keamanan dan Pertahanan A.H. Nasution. Nasution pun berniat memecat Soeharto. Beruntung, berkat campur tangan Jenderal Gatot Subroto, karir militer Soeharto terselamatkan. Menelantarkan Soekarno sewaktu sakit hingga meninggal. Soeharto batal dipecat, hanya dicopot dari jabatan Pangdam Diponegoro. Tugasnya pun dihentikan untuk sementara dan dikirim untuk sekolah lagi. Namun, cacat dalam karirnya itu tidak menghalangi jalan mulus Soeharto di ketentaraan. Buktinya nih, hanya butuh waktu kurang dari 10 tahun baginya untuk menduduki kursi kuasa tertinggi di negeri ini. Berbagai kejadian di sepanjang tahun-tahun awal dekade 1960-an mendongkrak karir Soeharto yang berpuncak pada aksinya sebagai pahlawan dalam misi penumpasan Partai Komunis Indonesia atau PKI usai gerakan 30 September 1965. Nah, dari situ Soeharto pun sukses mengangkangi Soekarno dan pada akhirnya menduduki kursi presiden.
Menurut kesaksian Putri Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, seperti dikutip dari buku Soeharto Maafkan Saya, karya N.B. Susilo dan Siang Junwang, ayahnya wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dengan kondisi yang memprihatinkan, terbaring di atas sofa dalam ruangan sempit. Setelah sidang istimewa MPRS bulan Maret 1967 mencabut kekuasaan Soekarno sebagai seorang presiden, praktis ia sudah dikucilkan dan dilarang melakukan kegiatan politik. Hampir tidak ada lagi kawan-kawannya yang dapat menemuinya karena ia memang sulit untuk ditemui tanpa izin terlebih dahulu dari Soeharto. Soekarno terlantar tanpa obat dan tanpa perawatan memadai. Sungguh tragis, orang yang sejak muda tidak pernah absen berjuang untuk negaranya, meninggal dalam kesepian dan juga terlantar. Jasa Soeharto. Stulovers, terlepas dari dosa-dosa Soeharto, baik sebelum, selama, juga setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, seperti yang terekam dalam banyak referensi, bukan berarti ya, The Smiling General ini nihil jasa untuk Indonesia. Selama Orde Baru, Soeharto mencanangkan perbaikan untuk Indonesia. Lewat pembangunan terencana yang diaplikasikan melalui tahapan Repelita, ia yakin Indonesia akan tinggal landas pergantian milenium tahun 2000 meskipun akhirnya itu tidak pernah terjadi. Tahun 1984 misalnya, Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat Soeharto mendapatkan kehormatan berpidato dalam konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization atau FAO di Roma, Italia pada tanggal 14 November 1985. Soeharto pun juga memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika. Nah, selain itu, Soeharto juga membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Tahun 1967, negeri ini punya utang luar negeri sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat. Dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo, membalikan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada tahun 1984. Program Keluarga Berencana atau KB juga menjadi salah satu prestasi dari Soeharto. Ia meyakini kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan banyak artinya jika jumlah penduduk tidak terkendali. Misi KB adalah tercapainya jumlah penduduk yang serasi dengan laju pembangunan. Hasilnya nih, angka kematian bayi dapat ditekan. Juga usia harapan hidup rata-rata orang Indonesia yang semula hanya 41 tahun pada 1965 meningkat menjadi 63 tahun pada tahun 1994. Keberhasilan ini menghasilkan pujian dari UNICEF. Soeharto pun diganjar UN Population Award, penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan, yang diberikan langsung oleh Sekjen Xavier de Cuellar pada tanggal 8 Juni 1989 di markas besar PBB di New York. Pengakuan untuk Soeharto tidak hanya datang dari dalam negeri. Ia mengoleksi 37 tanda kehormatan dari berbagai negara di dunia. Krisis moneter yang menjangkiti Asia hingga ke Indonesia menjadi awal dari kejatuhan Soeharto. Ditambah sejumlah blunder politik di detik-detik akhir kekuasaannya dan semakin tidak terbendungnya gelombang rakyat yang menuntut perubahan. Akhirnya Soeharto menyerah. Ia mengumumkan berhenti sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Aksi yang ia sebut sebagai lengser ke Prabon. Hampir 10 tahun kemudian, pada tanggal 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia setelah 24 hari dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Stulovers, begitulah kisah kekuasaan Soeharto yang berakhir tragis.
Soeharto tidak belajar dari sejarah penguasa masa lalu. Kisah Soeharto seperti kutukan dalam drama-drama film bahwa yang jahat akan berakhir buruk. Nastu Lovers, cukup sekian ya informasi yang dapat Mimin sampaikan hari ini. Sudilah kiranya kalian menekan tombol like, share video ini, serta berikan juga ya pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa lagi.